Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa lagi dengan kami di sini dan pada channel Gigi. Seperti janji saya pada waktu lalu, saya akan menceritakan apa yang saya baca dari buku Gen Halilintar. Ada beberapa hal yang menarik bagi saya. Gen Halilintar itu adalah singkatan dari namanya istrinya Halilintar dan Halilintar sendiri. Ternyata istrinya Halilintar itu namanya Lenggogeni Faruk. Maka ada channel dan buku Gen Halilintar. Halilintar sendiri kenapa diberikan nama Halilintar? Ternyata pada saat lahirnya dulu diiringi Gelegar Halilintar. Beliau lahir dari keluarga Bapak Asmit yang bekerja di PT Kaltek di Dumai, Riau. Demikian juga Lenggogeni Faruk, ayahnya adalah juga dari PT Kaltek juga. Keduanya ini sama-sama anak yang sangat cerdas, selalu juara baik Halilintar maupun Lenggogeni Faruk. Halilintar sendiri keahliannya di bidang teknik elektro, makanya kuliahnya di UI adalah teknik elektro. Dia dapat beasiswa dari Kaltek. Sedangkan istrinya Lenggogeni Faruk kuliahnya di bidang ekonomi di UI juga atas beasiswa dari Kaltek. Halilintar pada saat SMP itu sudah dapat membuat pemancar radio yang untuk break-breakan. Memang kreatif. Dua-duanya juga sering jadi juara kelas. Keduanya ini membentuk rumah tangga yang dikaruniai 11 anak. Masing-masing anak punya satu channel. Kemudian ada channel keluarga yang namanya channel Gen Halilintar. Yang kemudian ada channelnya Halilintar Lenggogeni. Ada 13 channel. Dari 13 channel ini subscriber dan followersnya sudah mencapai 100 juta keluarga yang berpengaruh di Asia Tenggara maupun di dunia. Lenggogeni Faruk, penulisnya buku ini, Lenggogeni Faruk adalah istrinya Halilintar sendiri yang didorong oleh Halilintar untuk menuliskan kisah Halilintar untuk Fatul. Beliau mengilustrasikan bahwa kehidupan Halilintar ini bagaikan sebuah film yang kemudian dibagi menjadi 3 babak. Dalam satu film adalah satu siklus hidup yang menurut Gen, kalau kita mengikuti kisah Nabi Muhammad SAW umurnya 63 tahun, maka rata-rata umur manusia berdasarkan Nabi kita itu adalah 63 tahun. Maka Gen membagi fase kehidupan Halilintar menjadi 3 babak. Dari 63 kemudian dibagi 3, masing-masing babak adalah 21 tahun. Di masing-masing babak ada 3 episode, masing-masing episode 7 tahun, 1 sampai 7 tahun, kemudian episode 2 7 sampai 14 tahun, episode 3 14 sampai 21 tahun, begitu seterusnya. Ada yang unik di sini bahwa pada saat babak pertama itu sebenarnya adalah babak persiapan gitu ya, awal. Babak kedua itu babak produksi dan mandiri, babak ketiga itu babak akhir. Babak pertama dulu ini yang ada 3 episode 0 sampai 7 tahun. 0 sampai 7 tahun ini adalah babak dilayani. Artinya mulai dari bayi sampai 7 tahun sampai sekolah TK itu dilayani oleh orang tua, oleh keluarga. Ganti bajunya dilayani, mandinya dilayani, ganti popoknya dilayani, kemudian segalanya dilayani. 7 sampai 14 tahun ini dikategorikan adalah melayani. Jadi di situ diajarkan bagaimana itu bisa melayani, bisa mengetahui pekerjaan orang tua, bisa membantu pekerjaan orang tua, bisa mengambilkan minum, mengambilkan sepatu, itu belajar melayani. 7 tahun yang ketiga, 14 sampai 21 tahun itu adalah sebagai teman diskusi, teman ngobrol, dan disitu mulai belajar untuk mandi. Mulai 17 tahun nanti sudah menjadi seorang manusia sejati, artinya sudah mempunyai KTP, tindak tanduknya sudah dipertanggungjawabkan di mata hukum maupun di mata Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kalau masih sebelum 17 tahun itu masih kategori anak ya, kalaupun ada sesuatu adalah menggunakan undang-undang anak. Kemudian babak yang kedua umur 21 sampai 42 tahun. Ini ada 3 episode, 21 sampai 28, 28 sampai 35, 35 sampai 42. Dan disitulah sebenarnya mulai Halilintar ini membuat keputusan-keputusan dalam hidupnya, arahnya mau kemana dan sebagainya. Di situ pula lah Halilintar ketemu dengan Lenggogeni Faruk, kemudian menjalin rumah tangga. Dari 21 sampai 40 tahun itu dikaruniai 10 putra, karena putra yang terakhir Kartan adalah setelah umur 42. Nah, disitulah masa-masa produksi dan ujian banyak sekali yang dihadapi. Di situ juga terjadi pembangunan keluarga yang kemudian bisa saling mengisi, saling
mengingatkan, saling menguatkan, membangun dan seterusnya. Ternyata banyak sekali juga ujiannya. Anak-anaknya ini juga lahir di beberapa negara, dari sambil bisnis, sambil belajar, sambil kuliah dan seterusnya. Jadi semua keliling 5 benua sudah dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar ini. Bapak yang terakhir adalah ketika 42 sampai 63 tahun. Sekarang Halilintar ini masuk usia 52 dan 53. Ini sudah masuk kepada episode yang kedua dari babak ketiga. Ini babak akhir. Babak akhir ini adalah babak yang Halilintar menemani, mendidik anak-anaknya, kemudian keluarganya. Puncak Halilintar bersama istri dan 11 anak, kemudian melakukan introspeksi diri, menyusun barisan, memohon ampunan, dan bantuan kepada Tuhan untuk memahami kelihayan. Cerita-cerita lengkapnya ditulis di buku Gen Halilintar dan sambutannya luar biasa. Channel Gen Halilintar sendiri menjadi channel keluarga terbesar, termasuk terbesar di dunia. Anak-anaknya bukan saja mandiri, juga bahkan mempersembahkan hadiah-hadiah kepada Halilintar, kepada ayahnya, kepada ibunya, menghadiahkan rumah, menghadiahkan ibunya, dan seterusnya. Itu dari anak. Catatan dari Halilintar pada episode yang ke-7 ini, memimpin itu maksudnya memimpin perasaan-perasaan manusia. Dalam memimpin mesti menunjukkan rasa cinta dan rasa takut. Jangan hanya rasa cinta, karena nanti dia akan melunjak. Namun jangan pula rasa takut saja, gertak saja, karena nanti dia akan berontak. Demikian kata Halilintar kepada siapapun, mulai kepada istri, kepada anak-anak, kepada anak buah, atau siapapun orang yang dipimpin. Itulah rahasia memimpin. Itu catatan penting yang baik sekali ya. Pada saat episode yang ke-8 kemudian ada pesannya bahwa asalkan mempertahankan prinsip, silakan mengikuti perkembangan zaman, jangan sampai ketinggalan zaman, tapi jangan pula kelindas oleh zaman. Sedangkan episode akhirnya sampai ke umur 63 tahun ya belum tahu, karena itu di bukunya Lenggo Kinifero ini menjadi episode yang terakhir, dan terakhirnya sampai umur berapa wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Mungkin ini inspirasi banget gitu, saya kira catatan-catatan tadi. Dan Lenggo Kinifero juga selalu merujuk kepada Nabi Muhammad, sang turunan umat muslim, dan kemudian para khalifah dan sahabat-sahabatnya. Itu juga menjadi rujukannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.